Perkenalkan, nama saya Kaila Syareta Andin, NIM 2251502091111003. Di sini saya berperan sebagai ketua kelompok dan juga menjelaskan serta menjalankan kode bagian Maclaurin series. Perkenalkan, saya Tulistiana Irvani Bintang dengan NIM 2251502091111006. Di sini saya menjelaskan dan melakukan coding bagian machine precision. Saya Pramistidia Wardani, NIM 225150209111011. Di sini peran saya adalah menjelaskan dan menyusun slide presentasi mengenai teori metode numerik dan Galat. Jadi bisa kita lihat bersama di sini, kita memiliki sebuah grafik dari persamaan fx sama dengan 0. Untuk mencari akar dari persamaan ini, kita bisa menggunakan metode analitik, yakni melalui persamaan ax kuadrat plus bx plus c, di mana masing-masing x di sini itu bisa kita cari menggunakan rumus diskriminan. Rumus diskriminan sendiri itu adalah x sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac dibagi 2a. Tetapi metode analitik yang kita gunakan di sini itu tidak bisa efektif untuk mencari persamaan, mencari akar dari sistem persamaan yang besar maupun ketidakliniaran dan geometri yang rumit. Itulah kenapa di sini kita memerlukan metode numerik untuk melakukan untuk mencari akar dari persamaan-persamaan seperti itu. Salah satu metode numerik yang kita gunakan di sini adalah interpolation. Interpolation sendiri itu adalah proses menebak nilai dari data yang ada pada rentang tertentu. Di sini kita asumsikan di sini adalah rentang data. Jadi di sini itu kita itu mencari X yang hilang pada rentang data yang kita miliki. Jadi biasanya data itu kan berpola ya. Nah, cara kita mencari akar dari persamaan itu, kita mensubstitusikan data berpola yang kita miliki. Ini itu kan pola data itu ke dalam interpolasi seperti itu. Di sini kita menggunakan interpolasi polinomial. Kita menggunakan interpolasi polinomial ini ketika kurva data itu memiliki banyak lengkungan. Lalu pendekatan metode numerik yang berikutnya itu adalah least square curve fitting atau kurva fitting. Jadi umumnya itu kan sebuah data itu kan diketahui hubungannya satu sama lain itu kan melalui kurva seperti pada interpolation ini. Nah, tapi di sini itu curve fitting ini itu adalah kita itu mencari hubungan satu data dengan yang lainnya itu melalui garis yang mewakili data-data tersebut. Jadi di sini itu kita itu tidak perlu melewati semua titik diskrit. Tadi kan kita bandingkan dengan yang interpolation itu kan kurvanya itu kan melewati semua titik. Nah, di sini itu kita cuma perlu menarik satu garis lurus yang mewakili keberadaan titik-titik itu. Tapi ketika kita menggunakan kurva fitting ini, maka di situ itu banyak errornya. Tapi positifnya kita tidak perlu melewati semua titik diskrit seperti itu. Untuk lebih jelasnya mengenai perbedaan metode analitik dan metode numerik, di sini saya akan menggunakan contoh soal dari sumber video YouTube milik channel Sandamat. Di sini soalnya adalah hitung nilai dari integral min 1 hingga 1 dari persamaan 4 min x kuadrat dx. Di sini kita menggunakan metode analitik di mana kita itu mengintegralkan persamaan ini, lalu kemudian mensubstitusikan nilai batas bawah dan batas atasnya. Kemudian kita peroleh nilai 22/3. Lalu kemudian kita bandingkan dengan jika kita menggunakan metode numerik. Seperti ini. Di sini kita menggunakan integral Riemann, yakni di sini kita menggambar kurva dari 4 min x kuadrat, lalu membaginya menjadi 4 bangunan trapesium. Bangunan trapesium P, Q, R, S, seperti itu. Lalu kita mencari luasnya.
Di sini luas trapesium itu adalah setengah A plus B dibagi 2, seperti itu. Lalu kemudian kita dapatkan nilai 7,25. Nilai 7,25 ini merupakan hasil dari perhitungan numerik. Sementara pada perhitungan analitik tadi ini, kita mendapatkan nilai 22/3. Di sini kita mendapatkan beberapa poin, yakni 7,25 tidak sama dengan 22/3. Ini berarti di antara dua nilai itu, nilai hasil perhitungan analitik dan perhitungan numerik itu menyisakan selisih seperti itu. Jadi 22/3 itu merupakan hasil perhitungan menggunakan metode analitik. Ini kita namakan nilai sejati. Sementara 7,25 tadi merupakan hasil perhitungan numerik. Di sini kita namakan nilai hampiran. Nah, selisih antara kedua nilai ini kita namakan galat atau error. Seperti itu. Lalu rumus dari galat tadi sudah kita singgung sebelumnya. Galat di sini atau epsilon itu sama dengan A dibagi A cap atau A topi. Di mana di sini epsilon itu adalah galat, A itu adalah nilai sejati, sementara A cap itu adalah nilai hampiran. Jadi ketika kita menghitung selisih, itu kan selalu positif ya nilainya. Semisal selisih antara motor dan mobil di jalan, itu kan selalu positif ya. Kita kan tidak pernah menemukan dalam realitanya selisih itu bernilai negatif. Itulah kenapa di sini untuk epsilon mutlak itu kita menggunakan nilai mutlak di sini untuk mendefinisikan selisih dari nilai sejati dan nilai hampiran tadi. Itu tidak peduli ya. Ketika contohnya mungkin nilai sejatinya itu lebih kecil, lebih kecil daripada nilai hampirannya. Kalaupun pada akhirnya itu menghasilkan nilai negatif, itu pada akhirnya akan menjadi positif, karena di sini kita membicarakan konteks selisih. Lalu di sini kita juga akan menggunakan rumus galat relatif dan galat relatif hampiran. Di sini untuk galat relatif, ini kita menggunakan rumus epsilon mutlak dibagi A atau nilai sejati dikali 100%. Sebenarnya 100% ini opsional ya. Ini digunakan ketika kita itu ingin menyajikan data dalam bentuk persentase. Nah, lalu ada galat relatif hampiran di sini. Ini rumusnya itu epsilon mutlak dibagi A cap atau A topi kali 100%. Di sini itu faktor pembandingnya di sini itu adalah nilai sejati. Itulah namanya menjadi galat relatif. Lalu di sini faktor pembandingnya itu adalah A cap atau A topi, yang mana berarti ini adalah galat relatif dari nilai hampiran seperti itu. Lalu di sini kita juga akan membahas mengenai perhitungan galat, itu menggunakan pendekatan secara iteratif. Jadi di sini, ini namanya epsilon relatif hampiran. Ini sama dengan mutlak A cap N plus 1 min A cap N dibagi A cap N plus 1. A cap N plus 1 itu merupakan merupakan A cap terbaru atau nilai terbaru dari pendekatan dari iteratif terbaru seperti itu. Nah, sementara A cap N ini merupakan nilai dari pendekatan sebelumnya, terus dikali 100%. Prinsipnya masih sama seperti tadi, 100% ini sebenarnya opsional. Kita menggunakan 100% ini jika dan hanya jika kita ingin menyajikan datanya dalam bentuk persentase. Untuk memahami konsep dari pendekatan secara iteratif ini, kita bisa menggunakan contoh soal yang lagi-lagi saya ambil dari sumber video YouTube milik channel Sandamet. Di sini soalnya adalah diketahui prosedur iterasi sebagai berikut. XR plus 1 sama dengan XR pangkat 3 plus 3 dibagi 6. Dengan R sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Iterasi dihentikan jika epsilon relatif hampiran itu lebih kecil daripada toleransi galat. Dengan toleransi galat itu 0,0001 dan X0 itu 0,5. Jadi penyelesaiannya di sini itu adalah menggunakan rumus yang tadi, yakni XR plus 1 sama dengan min XR pangkat 3 tambah 3 dibagi 6.
Jadi tadi kan R-nya itu kan dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi di sini kita menggunakan X 0 plus 1. R-nya tadi kita 0 di R yang pertama, di array, di list yang pertama itu kita substitusikan ke dalam rumus. Jadi X 0 plus 1 sama dengan min X 0 pangkat 3 dibagi 3 dibagi 6. Di sini, karena ini X 0, tadi kan disebutkan di soal bahwasanya X 0 di sini adalah 0,5. Jadi di sini kita ambil X 0 pangkat 3 plus 3 dibagi 6. X 0-nya itu kita ganti menjadi bilangan 0,5 dipangkatkan 3 ditambah 3 lalu dibagi 6, menghasilkan bilangan 0,4791667. Jadi di sini bilangan ini itu kemudian menjadi nilai dari X1. Lalu di sini kita itu mengambil rumus dari epsilon relatif hampiran, yakni di sini adalah XR plus 1, yakni nilai dari iterasi terbaru, di sini X1, itu dikurangi nilai dari iterasi sebelumnya, X0, yang tadi tertera pada soal 0,5, dibagi ini iterasi nilai dari iterasi terbaru, XR plus 1. Tadi di sini kan XR plus 1. Jadi ini kita substitusikan nilai terbaru tadi ke dalam rumus ini, menghasilkan minus 0,043478. Di sini terdapat kesalahan ya, karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, epsilon itu selalu bernilai positif karena dia mutlak. Lalu seperti itu. Lalu iterasi ini kita lanjutkan dari iterasi X1 itu menjadi iterasi X2. Karena apa? Karena tadi kan toleransi Galet yang diharapkan itu adalah kan 0,0001. Sementara nilai 0,043478 ini belum memenuhi syarat. Maka dari itu di sini kita masuk ke dalam X2, di mana masih sama seperti sebelumnya caranya menggunakan persamaan yang tadi ada di soal, itu seperti ini. Jadi di sini ini kita menggunakan X1. Lagi-lagi ini kita menggunakan nilai dari iterasi terbaru, minus 0,4791667 dipangkatkan 3, tambah 3 dibagi 6, lalu menghasilkan nilai iterasi terbaru X2 itu menjadi 0,481664. Lalu di sini kita menghitung epsilon relatif hampirannya sama nilai iterasi terbaru 0,481664 dikurangi nilai iterasi sebelumnya, yakni nilai X1 yang kita ambil dari sini itu 0,4791667, maaf, dibagi 0,481664 menghasilkan nilai iterasi terbaru menghasilkan nilai Galat 0,005184. Nah, hasil ini 0,005184 ini apakah sudah kurang dari toleransi Galat? Jawabannya belum. Maka iterasi diulangi lagi menjadi X3 di sini seperti sebelumnya prosesnya. Di sini kita mengambil nilai dari iterasi terbaru yakni X2 minus 0,481664 pangkat 3 ditambah 3 dibagi 6. Nilai ini tadi dari sini. Lalu kita menghasilkan nilai iterasi terbaru. X3 itu 0,481376. Nilai iterasi terbaru kita substitusikan ke dalam rumus 0,481376 dikurangi nilai iterasi sebelumnya, yakni dari sini 0,481664 dibagi nilai iterasi terbaru 0,481376 menghasilkan nilai Galat 0,005598. Maaf, 0,000598. Nah, apakah Galat ini itu sudah memenuhi syarat lebih kecil daripada dengan toleransi Galat? Jawabannya belum, maka iterasi kembali diulang menjadi iterasi keempat seperti ini dan menghasilkan nilai 0,000069 yang mana ini sudah memenuhi syarat di mana epsilon relatif hampirnya itu lebih kecil daripada toleransi Galatnya. Jadi seperti itu ya, kita menggunakan metode numerik secara iteratif. Jadi kegunaan metode numerik ini,
poin pertama itu sudah saya sebutkan sebelumnya, yakni metode numerik itu mampu menangani sistem persamaan besar, ketidaklinearan, dan geometri yang rumit, yang dalam masalah rekayasa tidak mungkin dibicarakan secara analitis. Lalu yang kedua, merancang program sendiri sesuai permasalahan yang dihadapi pada masalah rekayasa. Lalu yang ketiga, itu menangani galat atau error suatu nilai hampiran, aproksimasi atau approximate, dari masalah rekayasa yang merupakan bagian dari paket program yang berskala besar. Lalu yang terakhir, menyederhanakan operasi matematika yang rumit menjadi operasi matematika yang mendasar. Di sini yang poin 4 ini bisa kita lihat pada proses penyelesaian aplikasi integral tadi ya, di mana tadi pada metode numerik kita itu menggunakan integral Riemann, di mana di situ itu kita menggunakan penjumlahan dari luas bangun trapesium, di mana operasi-operasi matematika yang mendasar itu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi semula itu kan integral kan dihitung menggunakan proses mengintegralkan persamaan, lalu kemudian batas bawah dan batas atasnya kan disubstitusikan. Nah, ketika kita menggunakan pendekatan metode numerik, itu kita membagi grafik dari persamaan itu menjadi 4 bagian, menjadi 4 bangunan trapesium. Lalu kita menjumlahkan luas dari keempat trapesium tersebut sehingga kita mendapatkan nilai hampiran seperti itu. Lalu di sini sumber utama galat. Yang pertama itu adalah galat bawaan, lalu yang kedua itu adalah galat pemotongan atau truncation error, lalu yang ketiga itu adalah pembulatan atau rounding error. Galat bawaan atau inherent itu merupakan galat dari nilai data yang terjadi akibat kekeliruan dalam menyalin data, salah membaca skala, atau kesalahan karena kurangnya pengertian mengenai hukum-hukum fisik dari data yang diatur. Jadi galat bawaan itu merupakan galat yang sifatnya itu seperti human error. Jadi kesalahan itu adalah ada di proses semula, bahkan ketika proses pengolahan data itu belum dimulai, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah galat pemotongan. Galat pemotongan sendiri itu biasanya merujuk pada galat yang disebabkan oleh penggantian ekspresi matematika yang rumit dengan rumus yang lebih sederhana. Nah, ini tadi salah satu manfaat dari metode numerik tadi kan saya sebutkan adalah menyederhanakan operasi-operasi matematika rumit menjadi operasi matematika yang sederhana. Nah, jadi metode numerik itu memang rawan memiliki galat. Jadi seperti itu. Tapi istilah di sini, istilah galat pemotongan ini berawal dari kebiasaan mengganti suatu fungsi rumit dengan deret Taylor yang terpotong. Nah, deret Taylor itu apa? Di sini. Jadi deret Taylor itu memiliki rumus fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga fn kali a dibagi n faktorial dikali x min a pangkat n. Jadi di sini itu jika dijabarkan lebih lanjut, itu sebenarnya deret Taylor itu tidak berhingga, tapi orang-orang itu selalu memotongnya sembarangan, sehingga deret yang semua itu tidak berhingga itu menjadi berhingga. Makanya itu di situ terjadi kesalahan dalam pemotongan. Bisa kita lihat di sini kan, FA tambah F aksen A, X min A, lalu kemudian kita masuk ke suku kedua, di mana F double aksen A dibagi 2 faktorial dikali X min A kuadrat ditambah F triple aksen A dibagi 3 faktorial dikali X min A tambah 3 tambah seterusnya sampai dengan F N aksen A dibagi N aksen dikali X min A pangkat N, seperti itu. Nah, kesalahan pemotongan deret Taylor. Jadi di sini terdapat penyesuaian simbol operasi ya, di mana tadi di sini kita menggunakan X min A pangkat N. Nah, X min A ini di sini kita jadikan H seperti ini. Jadi lalu X tadi di sini kita jadikan XI. XI ini mewakili indeks ya. Nah, seperti itu. Lalu memotong peluasan deret Taylor setelah suku order ke-0. Jadi di sini kita cuma menggunakan suku order ke-0, di mana ini F di sini sama dengan tuh Fx. Sebenarnya pemotongan deret Taylor pada suku order ke-0 itu bisa dilakukan jika dan hanya jika fungsi yang diperkirakan konstan.
Jadi lurus, seperti di grafik itu garisnya itu lurus. Jadi cuma memotong satu data, seperti itu. Lalu kita juga di sini bisa melihat pemotongan sembarangan pada suku-suku berikutnya. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan seterusnya. Nah, akibat dari kesalahan pemotongan itu, kita bisa lihat di sini. Ini ada nilai true. Garis ini itu merupakan nilai true. Jika kita memotongnya pada order ke 0 di sini, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya order ke 0 itu bisa dilakukan jika dan hanya jika itu persamaan itu memiliki nilai fungsi yang konstan. Jadi garisnya lurus seperti ini. Lalu yang pemotongan order pertama itu memiliki grafik seperti ini. Lalu pemotongan order kedua itu memiliki garis seperti ini. Bisa kita lihat semakin banyak pemotongan yang dilakukan, itu maka nilainya atau akurasinya itu semakin jauh dari nilai yang diharapkan. Lalu semakin sedikit pemotongan yang dilakukan, itu atau istilahnya lebih banyak suku yang kemudian include-kan ke dalam persamaan, itu maka akan semakin mendekati nilai yang diharapkan. Seperti itu. Jadi, kita perlu berhati-hati ya dalam melakukan pemotongan dari Taylor seperti ini, karena resikonya akan semakin jauh dari nilai yang diharapkan. Ketika kita membahas Dirac Taylor, maka kita juga harus membahas Dirac Maclaurin. Dirac Maclaurin itu apa? Sama seperti Dirac Taylor, di mana fx itu sama dengan sigma, n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga, di mana Dirac ini itu juga sama-sama tidak berhingga. Yang membedakan itu adalah di mana a itu diganti dengan 0. Jadi f pangkat n dikali 0 dibagi n faktorial dikali x pangkat n. Nah, tadi bisa kita lihat, kita kembali ke Dirac Taylor dulu. Tadi kan di Dirac Maclaurin kan disebutkan bahwasanya A itu diganti dengan 0. Jadi di sini makanya A diganti dengan 0, X min A pangkat N ini A-nya juga diganti 0. Makanya itu menyisakan X pangkat N saja. Sementara di sini F N aksen itu di sini dikalikan dengan 0 karena A diganti dengan 0. Seperti itu. Bisa dilihat untuk penjabarannya seperti ini. F0 tambah F aksen 0X tambah F double aksen 0 dibagi 2 faktorial dikali X kuadrat ditambah F triple aksen 0 dibagi 3 faktorial dikalikan X pangkat 3 dan seterusnya. Seperti itu. Di antara Dirac Maclaurin penting itu seperti ini. Ada 1/1 min X, lalu ada logaritma natural 1 plus X, lalu ada tangan pangkat min 1X, lalu ada EX, lalu ada X, cos X, sin HX, lalu ada cos HX, ada 1 plus X pangkat P. Seperti itu. Lalu galat. Tadi kan sebelumnya kita membahas mengenai sumber utama galat ya. Yang ketiga, selain daripada galat bawaan, lalu ada galat pemotongan Dirac Taylor, lalu yang ketiga itu adalah galat yang terjadi akibat pemplatan. Merupakan galat yang timbul akibat keterbatasan komputer atau pada kalkulator dalam merepresentasikan bilangan real. Jadi komputer itu seringkali memiliki dua cara dalam menyajikan data bilangan real, yaitu menggunakan bilangan titik tetap atau fixed point dan titik mengambang atau floating point. Nah, dalam penyajian data ini komputer itu seringkali melakukan pembulatan, di mana seperti ini, jika nilainya itu kurang dari 5, maka angka dibulatkan ke atas, jika lebih dari 5, maka angka dibulatkan ke atas, jika kurang dari 5, maka angka dibulatkan ke bawah, lalu jika sama dengan 5, angka dibulatkan ke atas jika digit sebelumnya ganjil, jika sama dengan 5 lagi, angka dibulatkan ke bawah jika digit sebelumnya genap. Lalu di komputer juga itu mengenal istilah angka signifikan, penting, atau bena. Angka signifikan di sini dihitung dari angka pertama yang bukan 0 lalu ke kanan. Contohnya, di sini kita memiliki angka 12,345. Memiliki 5 angka signifikan. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ini ada 1,020. Memiliki 4 angka signifikan. 1020. Lalu di sini 0,0012 memiliki 2 angka signifikan. 12. Loh, ada perbedaan pada contoh kedua dan ketiga, di mana di sini 0 pada contoh kedua ini termasuk dalam angka signifikan, sementara 0 pada contoh ketiga ini tidak termasuk angka signifikan. Ini kenapa?
Karena menurut definisi tadi, itu angka signifikan itu dihitung dari angka pertama yang bukan 0. Angka pertama yang bukan 0 di sini, pada contoh kedua itu adalah 1. Maka angka-angka setelahnya atau angka-angka di kanannya tidak peduli apakah dia 0 atau tidak, itu merupakan angka signifikan. Lalu di sini, angka signifikan dihitung dari angka pertama yang bukan 0. Nah, sementara sini angka pertama yang bukan 0 paling kiri itu adalah 1. Sehingga 1, lalu angka di kanannya itu ada 2. Sehingga yang signifikan itu cuma 1 dan 2, sementara di sini 0 di sini itu tidak signifikan karena di sebelah kirinya itu tidak ada angka yang bukan 0, sama seperti itu. Selanjutnya pada bagian kali ini saya akan sedikit menerangkan penerapan Maclaurin series pada Google Colab. Nantinya deret ini akan kita terapkan pada Google Colab untuk menghitung hasil yang ada pada deret ini. Pada contoh, saya akan menjelaskan deret Maclaurin untuk sin X. Berikut adalah penyelesaian dari deret Maclaurin itu sendiri, sehingga nantinya akan mendapatkan hasil dari X min X pangkat 3/3 faktorial, plus X pangkat 5/5 faktorial, min X pangkat 7/7 faktorial, dan plus X pangkat 9/9 faktorial. Komputer sendiri tidak dapat menghitung bilangan hingga tak hingga. Sehingga nantinya komputer akan melakukan perhitungan pada beberapa data saja, dan deret sisa yang tidak digunakan nantinya akan dianggap oleh komputer sebagai error. Sedikit penjelasannya adalah pada sin X ini sendiri berperan sebagai f fungsinya tersebut, kemudian X min X pangkat 3/3 faktorial plus X pangkat 5/5 faktorial min X pangkat 7/7 faktorial plus X pangkat 9/9 faktorial nantinya akan dijadikan sebagai fx, yaitu pendekatan dalam perhitungan. Sisanya, bilangan yang tidak tergunakan hingga tak hingga, akan dianggap komputer sebagai error dari pendekatan fungsi tersebut. Kemudian saya akan mencoba mengaplikasikannya pada Google Colab. Pada percobaan kali ini, saya asumsikan sin X merupakan sin 3 yang dihitung dengan deret Maclaurin yang terdiri dari 5 suku kata dan akan menentukan error absolut dan error relatifnya. Di sini sudah saya buka Google Colab untuk proses menghitungnya. Yang pertama adalah di sini saya sudah membuka Google Colab untuk proses menghitungnya. Yang pertama adalah kita mengimport math, karena bahasa pemrograman sendiri tidak mengetahui fungsi tertentu, sehingga kita memakai modul matematika untuk menghitung sinus nantinya. Ya. Kemudian di sini kita akan memasukkan X sama dengan 3, lalu Y, bilangan Y real sama dengan math.sin X. Bilangan Y real sendiri merupakan pemisalan dari nilai sesungguhnya, atau bisa disebut juga nanti hasilnya merupakan nilai pendekatan. Kemudian
Kemudian pada fungsi cap sendiri, kita memasukkan deret SIM tadi yang akan kita cari untuk menghitung nilai nantinya. Kemudian kita akan memprint nilai eksaknya dengan memanggil field. Kemudian kita akan memprint nilai pendekatannya dengan memanggil gf. Kemudian kita akan memprint nilai absolutnya dengan memanggil f field gf. Dan terakhir kita akan memprint nilai relatifnya dengan memanggil Setelah itu kita akan menjalankan kode yang telah kita hitung tadi dengan memiliki nilai eksak 0,1411, nilai pendekatan 0,1453, nilai absolut 0,0419, dan nilai relatif 0,02970. Sekian dari penjelasan singkat saya mengenai Maclaurin series pada Google Colab.